di situ si Jojotro itu tadi juga berhasil istilahnya mateni prajurit-prajurit itu tadi, dan Bima pada saat itu tanggap, ia segera membawa pusakanya yaitu Gondolukitosari dan menghantam kepalanya si Jojotro itu tadi hingga remuk di situ Mas Bayu. Nah, Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan kali ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang masih penasaran apa saja lakon yang ada di dalam epos tersebut. Mari kita tanyakan ke Mas Gurit. Selamat malam Mas Gurit. selamat malam Mas Bayu. Di pertemuan sebelumnya, Mas Gurit mengatakan bahwa Arjuna ingin membalaskan dendam atas kematian Abimanyu kepada Jayadratha ya. Iya, benar sekali. Nah, untuk cerita tersebut bagaimana Mas kelanjutannya? Tolong Mas Gurit ceritakan. Oh iya Mas Bayu, menjawab pertanyaan Mas Bayu tentang kelanjutan Arjuna yang kemarin saya ceritakan, dia ingin menuntut balas atas kematian Abimanyu oleh Jayadratha kemarin Mas Bayu. Nah, kemarin saya juga mengatakan bahwasanya Arjuna bersumpah jika sampai matahari terbenam dia belum bisa membunuh si Jayadratha itu, maka ia akan melakukan Patiobong itu tadi Mas Bayu. Nah, kabar bahwa Arjuna telah bersumpah itu tadi, jika dia tidak bisa menemukan Jayadratha hingga sampai sore hari itu tadi, Arjuna akan melakukan Patiobong itu tadi. Hal tersebut terdengar oleh di pihak Kurawa Mas Bayu. Jadi pihak Kurawa mengetahui sumpah Arjuna itu tadi, maka dari itu Sengkuni itu tadi mengutus Kurawa lain menyembunyikan keberadaan si Jayadratha kemarin. Dan di situ juga ada Sanggit juga mengatakan bahwasanya ayah dari Jayadratha Mas Bayu yang bernama Begawan Sempani itu tadi juga ikut membantu dalam melindungi anaknya si Jayadratha itu tadi Mas Bayu. Oh, jadi ayahnya Jayadratha itu yang bernama Begawan Sempani juga ingin menyembunyikan anaknya ya Mas? Ya, benar sekali Mas Bayu. Nah, itu bagaimana Mas caranya? Oh ya, di situ sang Begawan tadi, karena sang Begawan Sempani tadi terkenal di pedalangan juga sangat sakti, di versi pedalangan juga sangat sakti. Si sang Begawan Sempani tadi menggunakan ilmu sihirnya, di situ diceritakan dengan cara menciptakan Jayadratha yang berjumlah ribuan palsu. Jadi di situ dia itu menciptakan seperti ilusi, jadi Jayadratha yang berjumlah ribuan itu tadi, namun di situ juga palsu semua untuk membingungkan para Pandawa di situ Mas Bayu. Nah, juga di dalam buku Bharatayuddha tulisan dari Radya Mardawa dituliskan yang versi Jogja, sebelum Raden Jayadratha itu tadi tewas terlebih dahulu, istrinya yang bernama Dewi Dursilawati dan anaknya dari Jayadratha dengan Dursilawati tadi bernama Raden Wisakusumo itu tadi juga tewas duluan Mas Bayu sebelum si Jayadratha itu tadi. Nah, di situ diceritakan pada saat si Wisakusumo itu tadi ingin membantu peperangan di medan Tegal Kurusetra itu tadi, membantu ayahnya itu tadi. Nah, di situ si Wisakusumo anaknya Jayadratha itu tadi bertemu dengan Arjuna di dalam buku Radya Mardawa itu tadi. Nah, di situ karena diceritakan perawakan si Wisakusumo itu tadi mirip dengan Abimanyu. Jadi perawakannya si Wisakusumo anaknya Jayadratha itu tadi mirip dengan Abimanyu. Nah,
Arjuna itu tadi ketika bertemu dengan Wisokusuma tadi dia teringat akan Abimanyu yang sudah tewas itu tadi, telah gugur itu tadi. Nah, si Arjuna itu tadi ceritakan ingin memeluk si Wisokusuma yang ia kira adalah Abimanyu itu tadi. Nah, Wisokusuma pada saat tidak mau. Padahal niatnya ingin berperang dengan Arjuna, Arjuna malah ingin memeluk itu tadi. Nah, Wisokusuma diceritakan tadi berlari. Dia berlari. Nah, di buku Radio Mardawa tadi diceritakan juga Suksma Abimanyu itu tadi menemui Arjuna. Suksma Abimanyu tadi menemui Arjuna dan mengatakan bahwa yang ia kejar itu tadi bukanlah Abimanyu, melainkan putrane si Jayadratara itu tadi, Raden Wisokusuma itu tadi. Nah, pada saat itu Arjuna lalu teringat. Pada saat itu dia teringat dan segera dia mengeluarkan anak panahnya. Saking istilahnya dalam basa Jawa saking buneke pikirannya, dia mengeluarkan anak panahnya dan melepaskan anak panahnya tersebut mengenai anak si Jayadratara Raden Wisokusuma itu tadi, tembus hingga mengenai Dewi Dursilawati, istrinya si Jayadratara itu tadi, Mas Bayu. Tadi keduanya itu tadi gugur, Mas Bayu. Anak dan istri dari Raden Jayadratara itu tadi, Mas Bayu. Jadi anak dan istri Jayadratara itu sudah tewas di tangan Arjuna ya, Mas? Sekali, Mas Bayu. Nah, lalu apakah Arjuna bisa menemukan Jayadratara, Mas? Nah, bentar, Mas. Ya. Sebelum Mas Guru jawab, silahkan diminum dulu, Mas. Ya, Mas Bayu. Gimana, Mas? Apakah Arjuna bisa menemukan Jayadratara, Mas? Nah, di situ kembali ke pokok cerita. Nah, diceritakan si Arjuna itu tadi kebingungan. Dia masih kebingungan mencari keberadaan si Jayadratara yang belum berhasil ia temukan, karena yang juga saya ceritakan kemarin bahwasanya Jayadratara itu tadi dilindungi oleh para pasukan yang sangat banyak sekali, hingga di situ si Arjuna kebingungan mencari keberadaan si Jayadratara itu tadi. Juga ada sangkit yang mengatakan Jayadratara itu tadi dilindungi oleh prajurit pitung sap. Jadi si Arjuna sap itu tadi ada mengatakan ada 1000 barisan, hingga membuat si Arjuna tadi kebingungan. Nah, di situ melihat Arjuna yang kebingungan itu tadi, nah Krishna itu tadi memiliki inisiatif untuk menemui si Arjuna itu tadi. Nah, Arjuna pada saat itu kebingungan karena jika sampai sore hari belum bisa membunuh si Jayadratara itu tadi, ia harus memenuhi sumpahnya, yaitu melakukan pati obong itu tadi, Mas Bayu. Nah, karena pada saat itu si Krishna itu tadi lalu memiliki ide. Dia memiliki ide, dia lalu mengatakan kepada si Arjuna dia akan melepaskan senjata cakra untuk menghalang-halangi sinar matahari yang menuju ke Tegal Kurusetra tadi, sinar matahari yang menerangi Tegal Kurusetra itu tadi, agar terlihat pada saat itu sore hari. Jadi agar segera menginjak sore hari itu tadi, dan nantinya Arjuna itu tadi diminta untuk berpura-pura melakukan pati obong itu tadi, karena dia itu tadi telah gagal membunuh si Jayadratara itu tadi, Mas Bayu. Oh, jadi itu ya taktik yang akan dilakukan si Krishna dan Arjuna. Benar sekali. Nah, di situ Arjuna lalu istilahnya menuruti perintah kakaknya Krishna itu tadi, Mas Bayu. Dan pada saat itu, Mas Bayu, Arjuna itu tadi berpura-pura sedih. Dia berpura-pura sedih dan ingin melakukan pati obong itu tadi. Singkat cerita, dramanya yang akan dilakukan Krishna dan Arjuna seperti itu. Nah, pada saat itu tempat untuk pati obong itu tadi diceritakan telah dipersiapkan. Nah, dan si Krishna itu tadi mengutus Arjuna istilahnya jangan masuk dulu ke dalam kobaran api tersebut sebelum aba-aba dari si Krishna itu tadi. Dan juga si Krishna itu tadi mengutus kepada para prajuritnya untuk bersorak-sorak mengatakan jika Arjuna akan melakukan pati obong itu tadi, Mas Bayu. Nah, siasat tersebut digunakan si Krishna untuk memancing para Kurawa itu tadi agar datang melihat si Arjuna melakukan pati obong itu tadi, Mas Bayu. Nah, ternyata singkat cerita taktik yang dilakukan Krishna itu tadi berhasil menarik perhatian para Kurawa yang sedang menunggu persembunyian si Jayadratara itu tadi, Mas Bayu. Nah, diceritakan pada saat itu Arjuna itu tadi diminta oleh si Krishna itu tadi membawa senjata Pasopati. Nah, pada saat itu namun secara diam-diam khususnya agar para Kurawa itu tadi tidak mengetahui bahwasanya si Arjuna membawa senjata tersebut. Nah, Krishna juga meminta kepada Arjuna untuk mengawasi dengan seksama
mengawasi dengan seksama para Kurawa dan prajurit-prajurit itu tadi yang melihat dari kejauhan Arjuna yang akan melakukan patiobong tersebut. Nah, ternyata pada saat itu Mas Bayu, Arjuna itu tadi melihat si Jayajatra itu tadi di antara para Kurawa itu tadi. Jadi ternyata di situ si Jayajatra pun juga melihat, istilahnya dan saya juga kepo lah kepada si Arjuna yang ingin melakukan patiobong tersebut. Nah, terus setelah melihat di kerumunan itu ada Jayadratha, Mas. Ya, benar sekali. Apa yang dilakukan Arjuna, Mas? Pada saat itu Mas Bayu, dengan sigapnya si Arjuna itu tadi karena telah mengetahui letak si Jayajatra itu tadi, ia segera melepaskan anak panahnya hingga mengarah ke tepat kepada kepala si Jayajatra itu tadi. Di situ diceritakan setelah panah Pasopati tadi dilepas dan mengarah kepada si Jayajatra hingga mengenai kepala si Jayajatra pas gulune istilah lehernya, si Jayajatra akhirnya tewas Mas Bayu di situ, terkena panah Pasopati dari si Arjuna itu tadi. Di situ diceritakan kepala dan badannya si Jayajatra tadi terpisah Mas Bayu. Sampai terpisah bisa terpisah gitu karena ya? Terkena panah Pasopati yang saya pernah ceritakan, panah Pasopati yang berwujud bulan sabit itu tadi Mas Bayu, hingga berhasil memotong kepalanya si Jayajatra itu tadi Mas Bayu. Nah, di situ diceritakan si Jayajatra tadi tewas Mas Bayu. Namun di situ belum selesai ceritanya. Nah, gimana? Diceritakan kepala si Jayajatra tadi yang tinggal hanya kepala tadi jatuh tepat di depan ayahnya, yaitu si Begawan Sempani yang saya ceritakan depan tadi. Nah, Begawan Sempani tadi kaget melihat kepala anaknya itu tadi kok terjatuh di depannya itu tadi. Dia sedih namun juga marah karena Begawan Sempani tadi juga sakti Mas Bayu. Nah, pada saat itu ia juga tidak terima atas perbuatan para Pandawa itu tadi yang membunuh anaknya dengan sadis itu tadi, memisahkan antara kepala dengan badannya itu tadi. Di situ Begawan Sempani membuat geger, membuat goro-goro dengan cara dia itu mengucapkan mantra-mantra hingga membuat Jayajatra yang tinggal hanya kepala tadi bisa hidup lagi Mas Bayu. Oh, jadi bisa hidup lagi? Bisa hidup lagi dan tinggal kepala itu saja Mas Bayu. Dan di situ Begawan Sempani tadi lalu memberikan sebuah keris untuk digigit Jayajatra itu tadi. Nah, setelah itu si Jayajatra itu tadi yang hanya tinggal kepala dan hanya megang keris itu tadi diutus untuk mengamuk, membunuh prajurit-prajurit para Pandawa di situ Mas Bayu. Nah, lalu apakah Jayajatra berhasil membunuh pasukan para Pandawa, Mas? Nah, di situ diceritakan Mas Bayu, Jayajatra yang hanya tinggal kepala saja dan menggigit keris itu tadi ternyata juga sangat sakti. Dia berhasil membunuh pasukan para prajurit-prajurit Pandawa di situ. Ia mengamuk di situ hanya menggunakan sebilah keris itu tadi. Nah, di dalam buku Radio Mardowo itu tadi yang pernah saya baca juga dituliskan Jayajatra itu tadi yang hanya tinggal kepala itu tadi berhasil membunuh putra-putra Madukara, putra-putra Raden Arjuna, antara lain Raden Gondowerjoyo dan Raden Gondokusumo, juga Raden Prabakusuma itu tadi dibunuh oleh si Jayajatra yang hanya tinggal kepala dan membawa keris itu tadi Mas Bayu. Nah, di situ si Jayajatra itu tadi juga berhasil istilahnya mateni prajurit-prajurit itu tadi, dan Bima pada saat itu tanggap, ia segera membawa pusakanya yaitu Gondolukitosari dan menghantam kepalanya si Jayajatra itu tadi hingga remuk di situ Mas Bayu. Nah, Resi Sempani pun lalu mengucapkan mantra-mantra lagi dan hingga membuat si kepalanya si Jayajatra itu tadi bisa hidup lagi Mas Bayu, dan mengamuk lagi. Berulang-ulang seperti itu Mas Bayu, diantem godo bisa hidup lagi dengan mantra-mantranya si Begawan Sempani tadi, berulang-ulang seperti itu. Nah, hal tersebut membuat si Bima itu tadi kebingungan dan kewalahan menghadapi ilmu sihir yang seperti itu. Dia mundur lalu menemui si Kresna itu tadi dan menceritakan kejadian hal tersebut, kejadian yang ngedap-ngedapi itu tadi kepada si Kresna itu tadi Mas Bayu. Nah, terus apa yang dilakukan Kresna Mas mendengar kabar tersebut? Nah, di dalam versi pedalangan Mas Bayu, pedalangan Jawa khususnya, Kresna itu tadi lalu mengutus ada sanggit lain ada versi beda di pedalangan itu tadi. Nah, di dalam pedalangan yang saya ketahui si Kresna itu tadi mengutus
salah satu dari Punokawan yang bernama si Petruk itu tadi. Nah, Petruk itu tadi diutus oleh si Kresna untuk mengganggu Begawan Sempani itu tadi yang terus mengucapkan mantra-mantra untuk menghidupkan si Jojotro itu tadi, Mas Bayu. Nah, di situ si Petruk pun bersedia karena di situ karena Begawan Sempani itu tadi diceritakan Begawannya sudah tua dan pikun. Nah, di situ si Petruk lalu berlari segera menemui Begawan Sempani itu tadi. Nah, di saat Begawan Sempani tadi sedang mengucapkan mantra-mantra untuk menghidupkan si Jojotro itu tadi, nah diganggu oleh Petruk pada saat itu. Nah, mantra-mantra yang diucapkan oleh Begawan Sempani itu tadi terbalik. Nah, Begawan Sempani mengucapkan mantra untuk menghidupkan itu tadi karena gangguan si Petruk, malah mantra yang diucapkan tadi malah mematikan si Jojotro itu tadi, Mas Bayu. Mantra yang diucapkan malah mematikan Jojotro ya? Benar sekali, dan disitu diceritakan Jojotro itu tadi tidak bisa hidup lagi karena ulah si Petruk itu tadi yang mengganggu Sempani itu tadi, Mas Bayu. Nah, Begawan Sempani pun sedih pada saat itu, dia ingin mengamuk pada saat itu. Nah, Kresna pada saat itu mengetahui bahwasanya Begawan Sempani itu tadi sudah tua itu tadi, ada sanggit yang mengatakan si Kresna pada saat itu mengetahui jika si Sempani memiliki penyakit nafas karena sudah tua itu tadi, Kresna membuat hujan. Dia lalu membuat hujan buatan agar si Begawan si Sempani itu tadi kesulitan bernapas atau kedinginan. Ada sanggit yang mengatakan Begawan Sempani akhirnya tewas karena kedinginan atas hujan buatan yang dibuat oleh Kresna itu tadi. Namun ada sanggit lain yang mengatakan si Begawan Sempani tadi tewas terkena panahe si Arjuna, Mas Bayu. Ada yang mengatakan, ada sanggit juga si Begawan Sempani tadi berhasil mengamuk namun bisa dikalahkan dengan cakra Baskara milik si Kresna itu tadi, Mas Bayu. Berbagai macam sanggit. Ya, benar sekali, bermacam-macam sanggit, Mas Bayu, atas gugurnya si Begawan Sempani tadi dan juga si Jojotro itu tadi, Mas Bayu. Mungkin itu yang saya ketahui tentang kematian si Jojotro itu tadi, Mas Bayu, gugurnya Jojotro itu tadi. Dan di dalam pedalangan biasanya lakon yang menceritakan Jojotro itu tadi yang mati di tangan Arjuna itu tadi berada di sebuah lakon, di dalam lingkup lakon yang bernama Jojotro Tigas. Biasanya seperti itu yang saya ketahui, Mas Bayu. Nah, itu dulu, Mas Bayu. Oh ya, terima kasih ya Mas Gurit atas kisahnya tadi. Ya. Nanti bisa dilanjut di episode selanjutnya ya, Mas. Ya, Mas Bayu. Nah, itu adik pemirsa, cerita dari Mas Gurit tentang gugurnya Jojotro di tangan Raden Arjuna. Itu tadi yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan cerita tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Budaya Nusantara.